Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nur Fajri dari kelas S101 dengan NIM 19210404007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pemberantasan korupsi di bidang jasa konstruksi. Korupsi secara umum merupakan tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ervianto tentang praktek korupsi dalam proyek konstruksi menyebutkan bahwa pola praktek korupsi terjadi pada dua fase penyelenggaraan konstruksi, yaitu tahap penyediaan dan pembiayaan proyek, serta tahap pelaksanaan proyek. Secara umum, praktek korupsi pada tahap penyediaan dan pembiayaan proyek berupa praktek suap menyuap dan penipuan oleh pihak yang berwenang terhadap sumber pendanaan dan oleh pihak yang memegang kewenangan sebagai pemilik proyek. Sementara itu, praktek yang dilakukan dalam tahap pengadaan dan pelaksanaan proyek antara lain adalah persekongkolan dalam memenangkan satu perusahaan tertentu, praktek korupsi dalam penyusunan spesifikasi dan dokumen kontrak, serta penyuapan kepada pengawas lapangan agar menyatakan bahwa hasil pekerjaan kontraktor telah sesuai dengan spesifikasi. Berikut merupakan contoh kasus korupsi di bidang jasa konstruksi yang diuraikan sebagai berikut, yaitu nama kasusnya kasus korupsi proyek turap RS Kusta Bayuasin. Sumber beritanya diliput oleh Muhammad Rizko Bina Elko Antara Sumsel. Jenis kasusnya yaitu korupsi proyek konstruksi. Instansinya yang terlibat yaitu PT Palkon Indonesia, dan orang yang terlibat yang pertama itu Rusman, tersangka pertama, dan Junaidi, tersangka kedua. Atas perbuatan tersangka itu telah menimbulkan kerugian negara yang ditaksir senilai Rp238.803.800. Kemudian hukuman. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun penjara. Dalam kasus tersebut, tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua diduga melakukan sejumlah kecurangan dalam proses penimbunan dan pembuatan turap tanah sungai di rumah sakit tersebut yang menggunakan APBN tahun anggaran 2017 senilai 5,1 miliar. Sedikitnya ada 15 bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka. Di antaranya tersangka Junaidi selaku Direktur PT Palkon Indonesia dalam dokumen menawarkan tidak menampilkan pindai bukti penyampaian surat pemberitahuan pajak pribadi tahun 2016 kepada pihak manajer proyek dan bagian logistik. Baik, pendapat saya tentang kesesuaian hukum. Tindakan pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya dan dapat merugikan masyarakat dan negara. Tersebut telah sesuai sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Karena hal tersebut tergantung pada tuntutan jaksa tipikor dan selanjutnya tergantung pada putusan majelis hakim dalam musyawarah untuk memberikan vonisnya, baik berupa pidana penjara, subsidiar, dan penggantian denda. Untuk pidana penjara sama saja dengan pidana pokok. Namun apabila denda tidak sanggup dibayarkan, maka hukum pidana penjaranya akan ditambah. Menurut saya, hukuman yang paling tepat diterapkan
kepada koruptor adalah dengan mematikan eksistensi mereka di segala sisi kehidupan, di mana negara kemudian merampas harta kekayaan pelaku korupsi kemudian dilarang membuka rekening bank hingga mendirikan tempat usaha setelah melakukan hukuman penjara. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.